Sosok pria lain baru terungkap dalam rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli. Pria tersebut diungkap sendiri oleh istri Esko, Bribtu Rizka Sintiani. Dalam reka adegan, diungkap bahwa pria itu berpapasan dengan Bribtu Rizka. Ia bahkan masuk ke dalam rumah. Rekonstruksi digelar di rumah Esko dan Rizka, Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat pada Senin, 29 September 2025. Rekonstruksi memperagakan reka adegan versi alibi Rizka sebagai tersangka atas kasus kematian Brigadir Esko. Ada puluhan adegan yang diperagakan. Satu diantaranya ketika Bribtu Rizka berpapasan dengan seorang pria lain. "Yah, di sini dia, buka aja sedikit pintunya." "Rizka di sini ya?" "Di sini kamu kan?" tanya petugas ke Rizka. Ia mengaku sempat berpapasan dengan pria lain yang bernama Fadil. "Pokoknya saya sempat papasan sama Fadil," kata Rizka. "Kamu di sini, Fadil di dalam?" tanya petugas. "Ia sudah di dalam dia," jawab Bribtu Rizka. "Berarti kamu di dalam? Tapi kamu papasan di sini kan?" kata petugas. Namun begitu Bribtu Rizka tak menjelaskan rinci adegan tersebut. "Pokoknya saya sempat papasan sama Fadil bang. Tapi intinya Fadil yang duluan masuk." "Sempat papasan?" katanya. Malahan Bribtu Rizka mengaku lupa. "Saya lupa di gerbang apa di mana. Pokoknya saya sempat papasan, intinya Fadil yang duluan masuk," katanya. Brigadir Esko Fascarelli dikabarkan hilang sejak Selasa, 19 Agustus 2025. Ia ditemukan tewas dengan kondisi wajah hancur, leher terikat tali, dan tubuh membengkak di kebun kosong belakang rumah pada Minggu, 24 Agustus 2025. Polisi kemudian menetapkan Bribtu Rizka sebagai tersangka. Namun demikian, Bribtu Rizka berkukuh bahwa ia berusaha mencari keberadaan suaminya, Esko sampai datang ke Polsek Sekotong. Kuasa hukum Brigadir Esko, lalu Anton Haryawan mengatakan Rizka memperagakan kurang lebih 30 adegan. Tapi kata Anton, tidak ada rekonstruksi pembunuhan yang diperagakan Rizka. Tidak ada adegan pembunuhan dalam rumah, katanya. Rekonstruksi menurut Anton, hanya memperagakan cuci baju, menggunakan motor, hingga mencium bau. Hanya soal dia mencuci pakaian, kemudian penggunaan motor, dan adanya bau bangkai dari dalam rumah, katanya. Ayah Brigadir Esko, Samsul Herawadi mengaku sangat kecewa karena tidak diizinkan menyaksikan langsung. "Kita gak tahu apa proses di dalam. Kita gak jelas. Kita gak dikasih masuk. Sangat kecewa," kata Samsul. Selain itu, Samsul juga menyayangkan Polres Lombok Barat menggelar rekonstruksi secara internal tanpa melibatkan keluarga. Katanya terbuka tapi kenapa ditutup-tutupi begini? "Kan kami gak paham," katanya. Ia curiga masih ada yang disembunyikan oleh Bribtu Rizka terkait penyebab kematian Brigadir Esko. Kayaknya ada yang disembunyikan juga sama keluarga tersangka. "Kalau memang satu arah mengungkap tersangka, kenapa tidak kerjasama?" kata Samsul. Kasus tewasnya Brigadir Esko Fascarelli yang melibatkan istrinya, Bribtu Rizka, hingga kini masih menimbulkan pertanyaan publik. Meski rekonstruksi kasus telah dilakukan, pihak kepolisian masih memilih bungkam terkait latar belakang atau motif dari peristiwa tragis tersebut. Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, saat ditemui di lokasi rekonstruksi di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, enggan membeberkan motif pembunuhan. "Mohon maaf, motif masih kami rahasiakan," ujar AKBP Catur, Senin, 29 September 2025, pasca melaksanakan gelar perkara. Keluarga korban bahkan mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses hukum yang dianggap tidak transparan. Ayah almarhum Brigadir Esko, Samsul Herawadi, secara terbuka menyatakan ketidakpuasan atas rekonstruksi yang dilakukan secara tertutup di area rumah korban.